Yo, halo semuanya. Kali ini Sinonimus ID mau sedikit belajar lagi nih tentang Python. Nah, kadang sebagai Python developer kita sering banget ya ketemu dengan dua konsep ini nih, mutability and immutability. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mutable dan immutable itu sendiri? Ya udah, yalah, langsung kita bahas ya. Nah, jadi dalam Python, objek mutable yaitu adalah objek yang nilainya bisa dirubah tanpa kita harus mengganti identitas si objek tersebut. Nah, di sisi lain, objek immutable adalah objek yang setelah dibuat, ya kita nggak bisa merubah lagi nilainya. Jika mau kalian merubah nilainya itu ya kita harus mau nggak mau buat objek baru. Nah, sebelum lebih jauh lagi ya, kita ngebahas tentang mutability, immutability, mutable, immutable. Ya, mungkin kita coba throwback lagi ya, lebih ke belakang tentang pengertian variabel dan objek itu sendiri. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, tapi ya kita bahas lagi lah ya, bareng-bareng. Nah, variabel and object. Apa sih pengertian dasarnya gitu? Jadi variabel itu ya tidak memiliki tipe atau ukuran tertentu karakteristik itu. Jadi dia hanya label atau pointer. Nah, dalam Python, variabel itu yang nggak punya tipe dan ukuran atau size ya, yang tetap. Mereka jadi cuma label yang dipakai buat menunjuk ke sebuah objek di memori. Nah, jadi variabel itu kayak penunjuk kayak atau pointer yang mereferensikan ke sebuah objek. Nah, objeknya itu sendirilah yang merupakan data nyatanya. Dan objek itu ya dia sendiri objek yang disimpan di memori. Oke, kita lihat ke gambar lah ya. Nah, jadi di sini ada dua line, ada variable line dan object line ya. Kita membuat variabel misalkan yang pertama namanya numbers. Nah, numbers ini nge-refer ke sebuah objek yang tipenya list dan value-nya tuh 2, 1 dan seterusnya. Dan ini punya ID tersendiri. Nah, kalian buat lagi variabel kedua namanya numbers 2. Nah, ini juga nge-refer ke objek yang berbeda kan. Tipenya list dan value-nya 12, 18 dan seterusnya. Dan juga name sama seperti tadi juga nge-refer ke sebuah objek di memori. Jadi dua hal yang berbeda ya konsepnya tuh ya, variabel dan objek ini tuh. Nah, kedua konsep tadi itu variabel sama objek itu tuh ya sifatnya independen satu sama lain. Tapi mereka saling terikat. Variabel pasti mengikat ke objek lah seperti itu. Setelah kita membuat variabel, kita bisa mengakses objek yang direferensikan di seluruh kode menggunakan nama variabel. Jika objek yang direferensikannya itu mutable, ya kita bisa melakukan mutation atau melakukan operasi mutation itu perubahan yang merubah ya, merubah objek tersebut melalui ya variabel tadi yang udah kita instansiate itu. Nah, namun kalau objek yang direferensikannya itu immutable, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya itu tidak bisa merubah datanya yang di dalamnya gitu. Jadi ketika kita ngerubah datanya, dia instead of ngerubah datanya, dia ngebuat objek baru. Nah, contoh sederhananya kayak gini lah ya. Misal ya, tolong koreksi ya kalau salah nih misalkan. Misalkan kita punya variabel X. Ini set awal X itu value-nya 10. Kan 10 misalkan. Nah, ini 10 itu misalkan di sebuah objek yang tipenya integer. Nah, itu disimpan di memori dengan ID misalkan ID-nya tuh 117 bla 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 dan sekian. Sekian sekian titik 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 lah ya. Nah, kalian mau ganti nih si 10 ini, X-nya ini mau diganti ke 20. Nah, instead of ngeganti ini ke 20, ini nggak diganti sebenarnya, malah kita nge-refer ke objek baru 20. Nah, ini objek baru nih di memori baru dengan ID-nya juga berbaru 118 misalkan. Seperti itu. Nah, yang lama ini kemana yang lama ini? Ya, karena Python kan punya garbage collector ya. Jadi ketika si objeknya nggak kepake, yang 10 ini ya sudah, Python ngapusnya karena udah nggak ada ngereferensi ke sini lagi yang lain gitu. Jadi si X-nya ini nggak berubah. X-nya cuman menunjuk ke objek yang berbeda, objek yang baru dibuat tadi. Nah, ini kalau bentuknya immutable. Nah, seperti itulah ya. Eh, push. Sorry, hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Oke. Nah, after kita sedikit tahu lah ya tadi tentang variabel
atau objek. Nah, nah di objek sendiri itu sebenarnya punya karakteristik khusus lah ya, karakteristik utama atau core property lah, atau kalau nggak salah sebenarnya core property ya. Nah, ada tiga nih, apa aja sih tiganya itu? Nah, kita bahas yuk. Nah, objek itu punya tiga core property atau karakteristik utama, yaitu value, identity, and type. Nah, jadi di dalam Python ya, dalam Python itu semuanya adalah objek, literally semuanya adalah objek. Seperti string dia bentuknya, dia tipenya objek. Integer juga dia ya objek. Function dia objek. Kelas pun ya dia objek, dan modul pun dia juga objek ya. Kelas, modul yaitu bentuknya dia objek. Nah, tapi tiap objeknya ini dia memiliki tiga karakteristik utama tadi yang dibilang. Apa itu? Value, value itu nilai dari sebuah objek, identity itu ID-nya objek, tipe itu ya tipe dari sebuah objek. Yuk mungkin kita bahas dulu dari value ya. Nah, value ini kita yang paling sering lah ya ketika ngebuat objek itu, nginset objek itu kita pasti passingnya ya value, ngasih value pastilah kita kasih value. Nah, contoh sederhananya kayak kita bikin integer nih dan sama float number. Nah, itu tuh kan apa namanya tuh? Itu yang kita tulis tuh value. Mungkin langsung ke code lah ya. Kita langsung ke code, kekecilan kayaknya nih. Sebentar, kita gedein dulu. Ush, apa nih? Kita gedein dulu. Kelihatan lah ya. Misalkan kita nulis value-nya itu 12. Nah, 12 ini apa sih? Is instance 12 integer. True ya. Jadi 12 itu tipenya itu apa? Integer. Dia merupakan instance dari integer. Coba kalau 3,14 false. Berarti 3,14 bukan integer tapi float. Nah, true. Nah, jadi dalam dua contoh di atas tadi ada apa? Integer sama float itu. Yang pertama itu tadi tipe dari tipe value-nya itu apa tadi? Integer. Dan yang kedua itu tipe dari value-nya itu float. Nah, mereka berdua ini memiliki ID yang jelas berbeda lah ya, pastinya berbeda. Nah, tadi makanya karakteristik keduanya itu apa? ID setelah value itu. Nah, ini 12 itu value-nya. 12. Nah, itu value-nya is instance x integer. Oke, dia true. Coba kita lihat ID-nya berapa nih? Sorry. ID si x itu 924. Nah, yang misalkan float tadi 3,14, kita lihat ID-nya Z 944. Kalau gini gimana? Kita langsung ngelihat ID si 3,14 sendiri ya. Nah, kan 3,14 568. Coba kalau kita lihat ID-nya tadi yang X itu apa sih? X itu maaf 12 ya. Kalau ID X berapa? Nah, sama lah ya. Tuh. Ketika kita melihat ID-nya si 12 tadi, dia keluarkan sama 92, ekornya 9424 43 48 98 9424. Nah, ketika juga melihat ID-nya si variable itu ya sama dengan si objek yang sudah dibuat tadi, value dari objek integer ini. Ini value-nya 12, objeknya dia tipenya integer, ini ID-nya 24. Ketika kita merefer ke ngelihat ID si variabelnya, dia ya ngerefer ke ID si 12-nya itu sendiri. Oke, seperti itu ID. Jadi setiap objek itu pasti memiliki identitas unik. Nah, ini yang berhubungan langsung dengan alamat di memori di mana si objeknya itu disimpan lah ya. Nah, terakhir tadi tiga tuh di ID, value, dan yang terakhir itu type. Nah, type ini sebuah karakteristik yang ketiga dari objek itu yaitu type. Dia itu bisa menentukan ketika kita udah tahu type-nya apa itu kita bisa menentukan operasi apa yang bisa dilakukan lah pada objek tersebut. Dan juga tipe data yang diterima
oleh objek tersebut. Apa kita bisa nentuin nih kalau udah tahu isinya apa tipenya apa. Misalkan nih, type 42 itu tipenya kan dari integer. Oh, dia biasanya bisa kita bisa pakai operasi aritmatika nih ke integer sama float itu. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara kita tahu tipenya itu? Ya mudah sih, Python juga punya built-in yang namanya type buat kita tahu ini tipenya apa. X tadi integer, tipenya apa tadi? Y itu apa tipenya? Kok Y? Tokom. Oh, bukan YZ ya. Nah, tipenya float. Tapi nah kita juga bisa nih ada metode magic methodnya Python yang bisa ngelihat propertinya si kelasnya, maksudnya melihat kelasnya si variabel tadi. Selain pakai type kita juga bisa pakai underscore underscore class. Misalkan yang x underscore underscore class, nah dia kelasnya integer. Nah, seperti itulah ya. Jadi tadi kita udah ngebahas juga dia objek itu pasti punya value, dan objek itu ada identitinya, dan juga pasti ada tipenya, tipe objeknya itu sendiri. Nah, lanjut kita ngebahas ke mutable sama immutable di objek itu. Jadi apa sih mereka berdua ini? Nah, jadi di Python itu identitas sebuah objek itu hanya satu-satunya yang bersifat read only. Jadi di objek itu rata-rata bersifatnya read write. Nah, cuman ID doang yang nggak bisa kita rubah, yang sifatnya read only. Jadi ketika sebuah objek dibuat, ya identitas itu kodratnya itu kayak kita manusia itu kodratnya udah jelas dari lahir gitu ya. ID itu udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ketika dibuat ya udah ID-nya segitu gitu. Nah, tapi tipe dari objek itu bisa dirubah walaupun emang di awal kita udah inisialisasi nih tipenya. Misalkan tipenya integer. Nah, tapi kita bisa dirubah nih si type itu sendiri, transgender lah mungkin gitu ya, bisa dirubah dia dipakai atribut kelas. Nah, mungkin kita langsung contoh aja ya gimana sih cara kita ngerubah type-nya itu. Padahal dia udah diinisiasinya dari lahir misalkan. Itu kalau kita buat file baru tes buat tes layarnya kurang gede. Nah, misalkan di sini aku punya kelas person ya. Ini name oke boleh nggak apa-apa. Pinter nih GPT-nya. Sekarang misalkan student ya. Aku punya kelas student yang dia nge-inheritance dari si person itu. Nah, def ini super name age grade. Oh, tapi kayaknya kebanyakan name aja deh udah. Males kalau banyak-banyak nanti. Nah, kayak gini aja. Age sama dengan age. Oke, nah coba kita misalkan kita initiate-nya itu si Alif. Si Alif itu murid nih, murid namanya ya Alif. Umurnya itu 200 tahun. Wah, mantap ini. Bangsa elf dia. Umurnya tua banget. Coba kita print dulu ya si Alifnya ya, kita lihat dulu hasilnya. Bener nggak nih si Alif nih? Oke. Oh, sorry. Di sini aku mau ngelihat kelasnya ya, tipenya. Tipe Alif. Bener nggak dia student tipenya? Nah, jadi si Alif itu ketika diinisiasi, karena diinisiasi objeknya itu ke student, ya dia tipenya pasti student. Nah, gimana kalau kita rubah? Kita transgender nih si Alif itu. Kita langsung merubah ke parentnya. Alif dot kelas, ini kalau nggak salah gini ya, dia ke objek person. Print tipe Alifnya. Kita coba print kedua ya Alifnya ya. Tes. Nah, berubah kan? Dia jadi tipenya person, bukan student lagi. Bisa dirubah kan kalau tipe. Dan bahkan si propertinya ini pun, si atributnya ini pun dia ngikut ke person. Nah, kali kan kita udah ini age-nya ya, age-nya 200 nih. Padahal di personnya sendiri nggak ada kan? Nggak ada age, cuman di anaknya yang ada age. Tapi kita bisa lihat nih si age-nya si Alif itu berapa, bisa tahu. Nggak hilang dia. Nah, tuh masih ada 200. Nah, catatan ini tuh kalau kalian mau gunain kelas itu harus agak hati-hati lah ya. Jadi jangan sentuh apa yang kalian tidak tahu lah gitu. Dan kadang kita
kalau kita iseng-iseng ngerubah takutnya ya programnya kacau gitu. Kita ngerubah kemana, apa yang dirubah ternyata dia masih nyimpan properti apa, propertinya kerubah dan hal-hal lain lah yang bisa menyebabkan bug lah. Jadi ini hanya sebatas good to know aja. Jadi kita bisa merubah nih si kelas objeknya itu. Oke, nextnya kita ke mutable object dan immutable object nih. Mutable object itu yaitu objek yang value-nya itu bisa dirubah. Ketika kita merubah dari value objeknya, jadi hanya value-nya saja yang berubah, tapi ID tadi yang kita ngebahas ID atau identity-nya nggak berubah. Nah, perubahan yang dilakukan terhadap mutable object ini disebut mutation. Nanti ke depannya kita akan nyebutnya mutation. Jadi mutationnya, mutable object ini mutationnya bisa apa aja nih, misalkan nambahin objek lah, atau ngehapus ngehapus data lah, atau menambahin data lah, hal-hal lainnya lah. Nah, sebaliknya immutable object atau objek immutable itu ya kita tidak memungkinkan untuk memodifikasinya. Jadi alih-alih kita mengubah datanya yang ada kita malah membuat objek yang baru. Nah, tadi kita udah bahas ya, itu juga yang XX itu. Oke, nah Python sendiri punya beberapa tipe built-in bawaan yang tipe data itu immutable dan mutable. Nah, kita bahas nih walaupun nggak semuanya, kita bahas sedikit lah ya. Yang pertama itu yang immutable. Apa aja sih built-in Python? Python itu built-in apa method atau objek yang bersifat immutable itu. Di antaranya itu ada number, boolean, string, tuple. Nah, si number ini ada beberapa nih, ada bentuknya integer, ada float, ada juga complex number. Nah, oke, tapi di sini kita ngebahas yang integer aja lah ya, number ke immutable number yang integer. Oke. Jadi tipe data seperti integer ini ya tadi adalah bagian dari immutable-nya Python lah, tipe data immutable-nya Python. Jadi kita tuh nggak bisa ngerubah si value dari integer setelah diinisialisasikan, tapi ketika kita mau merubah ya kita ngebuat objek baru gitu. Nah, mungkin langsung ke kita contoh lah ya, contoh code. Contoh sederhananya misalkan si misalkan kita bikin variabel number 7. Nah, coba kita lihat ID-nya ya, number ini. Oke, 9264. Kalau kita rubah numbernya ke 10, ID number, nah dia ID-nya berbeda. ID 10 sama kayak tadi kita mempraktekkan yang X itu. Nah, tadi 7 masih ada nggak ya ID 7 itu? Oh, masih ada. Jadi garbage collector-nya belum berjalan nih. Ada perlu waktu buat dia berjalan untuk menghapus ID yang nggak ngereferensikan. Karena ini kan kita ngebuat ngebuat baru lagi ya ID-nya ya, ngebuat value baru lah, otomatis dia ngebuat objek baru. Seperti itu. Nah, jika kita ngebandingin tadi dua di atas ya, yang pertama nomor pertama itu juga sama nomor kedua yang 10 itu, ya dia ngebuat objek dengan identity yang baru, enggak yang lama. Coba kita misalkan buat lagi ya biar lebih jelas, misalkan LA sama dengan LB sama dengan LC sama dengan 0. Oke, kita lihat ID 0 berapa? 40. ID LC 40, ID LB 40, ID LA sama ya, semuanya 40 ya. Nah, coba kalau kita ngerubah LA tambah satu nih, tambah satu aja. LA tuh jadi satu kan dari 0. Kita lihat ID-nya ya. ID LA berubah, ID LB nggak berubah, ya ID AC juga nggak bakal berubah. Nah, kalau kita ngerubah si LC, kita coba rubah LC ya. LC sampai dengan satu. Coba kita lihat dulu ya. ID LA 72, ID LC 72. Nah, sama kan LA sama LC karena dia merefer ke objek yang sama yaitu angka 1. 1, objek 1 LA 1. LB dia sama kayak 0 ID-nya. Nah, jadi seperti itulah ya untuk integer. Selanjutnya kita ngebahas tentang boolean. Boolean. Nah, boolean ini tuh ya cuma ada dua kan. Kalau nggak true dia false. Kalau nggak iya tidak. Kalau nggak satu ya nol.
Nah, jadi ini tuh kayak sama kayak integer karena emang boolean itu ya subkelasnya si integer dia tuh. Dan karena dia subkelasnya integer yang immutable ya pastinya boolean ini juga ya immutable. Ini kalau kita cek dulu ya, bener nggak ya kalau dia tuh apa si boolean ini tuh dia merupakan subkelasnya si integer. True ya. Jadi boolean itu subkelasnya integer yang pasti menurunkan sifatnya integer yaitu yang immutable. Coba kalau string dia false, bukan subkelasnya. Jadi kalau kita type true, dia tipenya boolean. ID true 48 false Z X tadi lah ya, X nya kita rubah ke false ID X 76 sama lah ya, udah nggak jauh beda lah ini untuk boolean ini penjelasannya sama kayak integer. Jadi masih samanya karena dia juga masih keturunan, cuman bedanya dia cuma angka satu sama cuman true kalau nggak false itulah ya. Nah, selanjutnya string. Nah, string ini agak sedikit unik nih. Dia agak berbeda dari yang lain lah, dari boolean ataupun integer. Karena dia itu apa ya? Merupakan kayak tipenya tuh apa? Sequences kalau nggak salah tuh ya. Jadi sequences jadi dia tuh tipenya tuh deretan dari individual karakter atau kumpulan-kumpulan dari karakter yang immutable. Nah, karena ini sifatnya string itu sekuensial, dia tuh bisa di indexing sama di slicing. Nah, kayak kalau di mutable itu ada list list. Nah, kayak gitu lah, kayak list, kayak dictionary nanti kita akan bahas. Ya, string itu hampir sama tuh. Bentuknya tuh dia bisa di slicing, bisa di indexing, ya, kayak array lah gitu. Kalau di dalam struktur itu. Nah, gimana contohnya coba kita lihat ya. Misal misal str1 STRA. Halo, saya Alif misalkan ya. Nah, ini tuh kita bisa di slice, bisa di indexing nih. Misalkan kita lihat indeks ketiga itu harusnya O, STR maaf, STRA. Nah, kan tipenya O. Coba. Nah, misalnya kita juga bisa di slicing. Nah, add. Nah, tuh saya Alif. Nah, kadang awalnya saya juga kayak, wah ini bisa di indexing nih sama di slicing. Berarti bisa diganti dong karakternya tuh. Misalkan ini saya Alif itu, kayak aku mau ganti jadi halo saya misalkan macan. Bisa. Mau coba kalau di indexing bisa nggak ya indeksnya diganti, indeks yang nolnya jadi Maya bukan nggak bisa. Doesn't support item assignment. Jadi walaupun dia terlihatnya seperti apa, bisa di indexing dan bisa slicing, dia karena dia string ya dia immutable, dia nggak bisa diganti karakter-karakter di dalamnya itu. Nah, seperti itu. Dan ini juga dia punya ID-nya masing-masing. Misalkan nih ID tadi itu STRA ya. Berapa ID-nya? 256 ekornya. Nah, STRA 0 dia punya ID sendiri-sendiri. STRA 1 tuh. Beda kan? Jadi di dalamnya tuh ada individual karakter lagi. Nah, tuh beda-beda ya punya ID-nya masing-masing ya si string ini. Nah, objek string ini ya immutable tadi sama kayak integer walaupun tipenya itu sequences atau collection dari beberapa objek kayak beberapa karakter lah ya. Jadi dia masih masuk ke kategori immutable. Oke, lanjut ke selanjutnya itu kita ngebahas objek immutable selanjutnya yang bisa dirubah itu yaitu tuple. Nah, tuple hampir sama lah ya, hampir sama tapi berbeda dengan string. Nah, dia juga sequences, dia juga collection. Jadi collection itu jadi di dalamnya tuh dia nggak hanya nyimpan karakter individual kayak string, tapi dia bisa nyimpan objek. Kayak dia bisa nyimpan list di dalamnya, bisa nyimpan apa? Dictionary di dalamnya. But walaupun kita bisa nyimpan objek, kita bisa nggak bisa ngerubah ketika udah di instansiasi.
Ya, misalkan kita contoh bikin tuple lah ya. Langsung aja kita buat tuple. Hmm, tup A. Misalkan A, B, C. Yang gampang aja lah ya. A, B, C. Bener nggak ya dia tipenya tuh tuple? Tipe tup A. Oke, tuple lah ya, bener ya. Cara pembuatannya kayak gitu. Nah, seperti yang tadi kayak string, kita juga bisa indexing si tup ini nih. Oh, A, oh is index of error nggak ada, dia cuma ada sampai 2 doang. C, tuh seperti itu. Bisa juga kita slicing. Nah, tapi sama kayak string juga, dia nggak bisa dirubah. eh Time assignment ya. Si tuple ini juga tadi kita bisa ngebuat tuple lah ya. Memasukkan apa namanya tuh objek di dalamnya. Misalkan yang pertamanya itu string, yang keduanya integer, yang ketiga kita masukin list. Tuh 2 3. Nah, tuh B. Nah, kita bisa menambahkan objek atau menambahkan, kita bisa memasukkan objek ke dalam tuple lah ya. Nggak kayak string. Kalau string kan tadi individual karakter, kalau tuple ini sendiri dia bisa masukin objek, cuman dia ya nggak bisa dirubah. Kalau udah dibuat ya wes kayak seperti itu aja. Kalau mau ya kita buat objek baru, kita nggak bisa ganti ID-nya. Nah, mungkin cuma 4 ini doang yang mau aku bahas terkait immutable. Nah, selanjutnya kita ngebahas mutable lah ya, yang agak lebih asik nih mutable. Yang mutable yang pertama yang mau kita bahas itu yaitu list ya. Nah, gimana sih si list ini bekerja, gimana sih mutable ini bekerja? Nah, ini si list ini sebenarnya sama juga, hampir enggak sama sih, hampir sama seperti string dan tuple. Dia sequences, dia bisa diindexing. Dia juga apa bisa di dalam kita bisa apa mengisi 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 ya atau sih menyimpan mengisi. Jadi bisa menyimpan di dalam listnya itu apa objek, bisa di list di dalam list atau jadi di dictionary dalam list atau mungkin tuple di dalam list. Ini bisa kita bisa ngaksesnya juga pakai indexing, bisa slashing, bisa, dan kita juga bisa mengubah recordnya ya. Recordnya bisa kita rubah. Langsung contoh ya list ya. Nih perbedaan sama tuple. Untuk membuat list LA kita pakai kurung siku. List 1 2 3. Ini kalau di bahasa pemrograman lain array lah ya, kita nyebutnya kalau di Python itu list. Nah, LA. Nah, coba nih lihat ID-nya ya si LA ini ya. Kita coba lihat ID si LA ini. ID-nya 8019. Nah, kita mau nambahin nih LA ini. Kita mau open sebuah dictionary misalkan, atau enggak sebuah tuple lah ya. Bisa nggak ya? Nah, bisa kan? Oh, indeks keempatnya itu tuple. Nah, kita lihat ID-nya ya. ID si LA ini. Nah, masih sama kan? Tidak ada perubahan. Walaupun kita ngemodifikasi si LA-nya ini. Dia, nah itulah objek mutable itu. Ketika kita modifikasi, dia tetap nge-refer ke memori yang sama, ke ID identitas yang sama. Kita lihat tipenya ya. Tipe si LA ini apa? Oke, tipenya dia list. LA 0 tipenya apa? Integer. Tipe LA 4 tuple ya kan. Nah, pertanyaannya kita bisa kita nge-indexing ngelihat ya LA 4 sorry LA 4 kan tuple aku sama saya, kita lihat 0 aku, bisa nggak ya kita rubah ya, kan dia kan di list ya. Nah, bisa nggak sih kita rubah bukan aku tapi kamu? Ah, nggak bisa karena ya walaupun luarnya list tapi ketika value-nya si listnya itu objek immutable ya tetap kita nggak bisa ngerubah, kecuali misalkan lihat lagi ya. eh Misalkan si ala ini aku open lagi sebuah list baru 8 8 8.
111. Nah, LA 5 yang tadi kan. LA 50 harusnya 888, kalau LA 51 harusnya 111 ya. Bisa diganti nggak ini? Nah, bisa. Tuh, lihat ID-nya. Oh, masih sama ya, 16 ya, 016 ya. Sama kayak tadi, 8016. Dia nggak berubah walaupun kita banyak modifikasi. Nah, itulah yang namanya mutable ya, mutable object. Lalu, nah kita juga bisa support di list ini, support concat sama repetition. Concatenation itu seperti apa? Ya kalau di apa JavaScript ya, kayak ngegabungin string gitu lah ya. Nah ini sama juga, kita bisa ngegabungin si yang kita buat LB ya, list B. List B itu cuman isinya satu 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 dua 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 dua. Nah, LA ini segini. Nah, kita bisa bisa gabungin nih LA LB. Tuh, jadi menggabung kan. Nah, ini support nih, dia support namanya concat concat. Jadi untuk menggabungkan dua buah list. Walaupun pada nantinya kita bakal nemu list yang sama lah, karena nggak ada karakteristik unik ya di dalam value-nya si list ini. Jadi semuanya boleh masuk lah gitu. Nggak ada, wah ini harus unik, nggak ada gitu. Jadi apa saja boleh masuk, ketika nge ya semuanya masuk. Nah, ya, so repetition repetition itu seperti apa? Kita lihat ya. LA kali 2 seperti apa hasilnya? LA kali 3, LA kali 100. Oh, banyak juga ya. Nah, seperti itulah. Jadi LA-nya itu dikali berapa biji lah gitu. Repetition, perkalian lah, meripit, mengulangi, si LA-nya diulangi. Nah, itu tadi support concat sama repetition. Nah, ini mutation tadi kita udah bahas kan, berarti kalau namanya mutable object itu dia ada proses mutation ya. Proses mutation apa sih yang bisa dilakukan di list ini? Ada 4. Yang pertama itu item assignment. Item assignment itu ya kayak tadi kita meng-assign value baru ke sebuah listnya itu. Nah, slash assignment. Nah, seperti apa slash assignment? Nah, LB. Nah, coba kalau kita lihat LA 2. Oh, enggak deh. LA 1 deh. Kalau LA 1 LA 2 apa? 1 sama 2. Oke. 1 sama 2-nya mau aku rubah jadi string ya. 1 2. Nah, jadi 1 2 3 4. Nah, itu namanya slice assignment. Dia nge-assign value baru dengan di slicing dulu lah ya itunya variabelnya. Nah, ketiga itu apa? Item deletion. Kita bisa menghapus satu indeks, misalkan indeks ke 1 ya, aku hapus. Oh, 1 3 4. Ada juga slash deletion. Sama kayak tadi, sama kayak slash assignment, tapi kita menghapusnya. Nah, hapus kan? Nah, itu ada 4 mutation yang bisa dilakukan pada tipe data list ya, mutable-nya list. Untuk built-in function-nya itu banyak sebetulnya. Mungkin bisa kita coba, kalian coba masing-masing ya sendiri. Ada append, clear, copy, code, dan lain-lain. Nah, ini bisa dicoba sendiri. Nah, lanjut kita ke yang namanya dictionary. Nah, ini lebih asik lagi nih. Mutable apa? Mutable object, tipenya dictionary ya. Nah, dictionary ini sendiri unik nih. Jadi di dalam Python itu cuman dictionary doang yang merupakan tipe data mapping. Mapping itu apa sih? Ya, apa bentuknya tuh key value pairs lah ya, kayak JSON gitu. JSON ada key-nya, ada value-nya, ada key-nya, ada value-nya gitu kan. Nah, itu tipe data mapping dan cuman dictionary doang ya di Python tipe data mapping itu. Dan juga key pada dictionary itu harus unik karena dia ya yang dijadikan istilahnya variabel lah untuk kita mencari value dari si dictionary itu. Jadi ketika ada di satu dibuat dictionary ada banyak value-nya ya kita mencarinya tuh berdasarkan key-nya kan. Nah, key-nya itu bisa kita analogikan sebagai variabelnya lah untuk mencari value dari dictionary tersebut. Dan juga nih, key pada dictionary itu harus berupa hashable object. Hashable object apa ya hashable object ya?
Jadi kalau secara gampangnya itu aku kurang tahu sih penjelasan secara deskriptifnya seperti apa untuk hashable itu, tapi untuk melihat dia itu hashable atau enggak, kita bisa menggunakan function hash. Jadi ketika dia digunakan function hash mengembalikan mengembalikan nilai nilai unik, nah berarti dia hashable. Kalau dia ketika ditambahin function hash dia returnnya exception atau error, berarti dia nggak hashable dan itu nggak bisa dijadiin key-nya si dictionary. Nah, menariknya lagi, yang bisa di-hash itu adalah rata-rata atau semuanya. Saya juga belum baca-baca lagi terkait hashable ini, tapi sejauh yang saya tahu, yang bisa di-hash itu yaitu rata-rata objeknya objek immutable kayak string, integer, boolean. Nah, itu bisa di-hashable dan kayak list ataupun dictionary ini nggak bisa di-hash, nggak hashable, ya nggak bisa ditambahin function hash. Yang artinya dia si list, kalau list, sets, dan dictionary itu nggak bisa dijadiin key-nya si dictionary. Nah, mungkin kita coba ya tentang hashable ini ya. Misalkan aku punya X-nya itu integer 13, aku punya Y itu string 2, dan aku punya Z itu bentuknya list. Ya, coba kita X hash. Nah, dia ngembalikin nilai ya kan, nilai. Nah, itu nilainya tuh unik. Sebenarnya unik dia. Hashable itu hashable, return hashable. Nah, kalau Y, nah dia juga ngembalikin kan dia bentuknya string. Nah, dia ngembalikin juga ID hashable. Nah, coba kalau Z, dia return harusnya error, nah non type. Jadi yang bisa dikembalikan apa namanya itu respon hashable itu ya hanya objek-objek yang immutable. Jadi hanya objek, pada intinya hanya objek-objek immutable yang bisa dijadikan key pada dictionary. Nah, terus di dictionary itu perubahan atau mutation yang bisa dilakukan itu ada 3, ya tadi list 4. Nah, kalau di dictionary ada 3 nih, berkurang nih. Dia cuman bisa ngerubah value berdasarkan key-nya. Kalau kita tahu key-nya, kita bisa ngerubah value-nya atau menambahkan data baru, ya harus key dan value-nya. Nggak bisa value-nya doang. Dan juga menghapus. Menghapus juga nggak bisa key-nya doang, ya berarti harus key sama value-nya, harus sejodoh. Nah, mungkin kita langsung coba ya. Langsung coba di si ID-nya. Misalkan aku punya box buah nih, kita punya buah nih. Nah, di sini itu pakai kurung kurawal ya. Misalkan aku punya pisang 10, apel 20, jeruk 30. Oke, kita lihat ID-nya ya. Oke, ID-nya 7696. Nah, aku mau tambah lah. Di dalam box itu ada barulah apa ya? Cherry ya. Cherry-nya itu 100. Oh, juragan. Kita lihat ID-nya, nggak berubah ya. Kita lihat boxnya, dia bertambah. Ada cherry dengan apa? Dengan jumlahnya itu 100. Nah, tetapi ID-nya nggak bertambah. ID-nya nggak berubah, maaf. Nah, kita juga bisa menambahkan list ke dalam dictionary ini. Misalkan tumpukan di cabe. Listnya tuh ada terus 200, 300. Nah, oh, bisa juga nambahin list dan yang lainnya lah. Sama halnya kayak yang tadi juga, sama kayak list juga sama. Mungkin ini bedanya bentuknya dia pair, key value pair seperti itu. Bisa hapus. Hapus boleh kalau mau hapus. Sama kita bisa pakai function del juga ya. Del, tumpukan cabenya mau dihapus ah. Oke, kehapus ya. Nah, kalau kita ngehapus yang nggak ada gimana ya? Tumpukan cabai hapus lagi. Oh, nggak ada karena dia udah key error, dia nggak nemu kan, nggak nemu si key dictionary-nya itu apa. Lah kok ini lu mau ngapus tumpukan cabai tapi tumpukan cabainya juga nggak ada. Jadi apa yang mau dihapus? Gitu lah. Nah, uniknya lagi si dictionary ini bisa menggunakan union operator. Apa sih union operator nih? Pipa gini ya, yang lurus tengah gini untuk menambahkan data, menggabungkan lah ya, lebih tepat menggabungkan. Tadi kita udah punya box ya. Kita punya box 2 yang isinya itu misalkan sapi.
10, 100, kambing. Kambing. Nah, 99. Nah, si box tadi mau tak gabungin, sapi mau tak masukin ke box. Bisa pakai gini caranya. Coba kita lihat. No. Jadi sapi sama kambing dia masuk ke box ya. Nah, itu namanya union operator. Nah, untuk built-in methodnya kalian juga bisa lihat di sini ada beberapa built-in method buat si dictionary itu ada clear, copy, from key dan lain-lain lah ya. Bisa dipelajari sendiri-sendiri masing-masing. Nah, selanjutnya objek mutable yang ketiga itu adalah sets. Nah, ini nggak kalah unik lagi dari dictionary ya, si set ini ya. SETS, sets. Set sama juga, dia bentuknya sequence, dia bentuknya collection. Dia bisa menyimpan data yang tapi data yang disimpannya itu apa tadi itu tidak beraturan, unordered ya. Ketika kita membuat sets, nanti bakal random tuh. Kita misalnya inisial awalnya tuh setnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika udah jadi, ngacak dia. Jadinya jadi 5, 2, 1, 4 lah seperti itulah. Jadi ngacak dia nggak berurutan. Nah, dia juga nggak bisa kayak walaupun dia hampir sama ya, kayak list, dictionary dan yang lainnya, tapi dia nggak bisa diakses melalui indexing, nggak sequences, nggak bisa diakses indexing, nggak bisa diakses melalui slice. Ya. Jadi dia walaupun diakses pakai index dia nggak bisa, diakses pakai misalkan tadi kayak key period dia nggak ada key-nya, seperti itu. Nah, dan si set ini walaupun dia mutable, tapi dia hanya menyimpan immutable data. Jadi yang bisa dia simpan tuh ya kayak string, kayak integer, kayak tuple gitu. Dia nggak bisa di dalam set itu kita nggak bisa nyimpan list, nggak bisa nyimpan dictionary. Dia hanya bisa menyimpan immutable data. Nih, asik juga nih. Dan yang keempat, data. Nah, di dalam si set ini tuh harus unik. Jadi nggak boleh ada duplikat data ya dalam set ya. Ya kayak halnya tadi key-nya si dictionary lah. Tapi ini dia karena bentuknya nggak key pair pairs, nggak mapping, dan dia unik. Nah, rata-rata pemakaian set ini tuh untuk data cleaning lah ya, untuk filtering lah. Ketika kita punya ada 100 data nih, nah kita mau nyari tahu nih di 100 data ini apa namanya tuh ada yang duplikatnya berapa biji mau ngilang-ngilangnya duplikatnya ini bisa pakai set nih langsung. Nah dia bakal ngehilang-hilangin tuh ya data-data yang duplikatnya. Nah kita mungkin kita langsung contoh aja ya. Set set A pembuatan set itu sama kayak dictionary pakai kurung buka kurung tutup tapi dia nggak ada key value-nya. Kita bisa tambahkan apple, banana, misalkan grape, satu 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 dua 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 tiga tiga tiga. Nah kan dia duplikatnya kehapus. Terus juga dia kita inisiat awal tuh kan apple, banana, terus grape. Ketika jadi dia malah 1, 2, 3 grape, banana, apple. Nah ini sebenarnya nggak beraturan ini. Coba kita SB ya, kita coba buat lagi ya. Coba kita buat nilainya tuh angka ya, jangan ada stringnya ya. Misalkan kita buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah coba SB lihat. Nah ketika disimpan dia jadi oh tetap beraturan ya. Kalau angka ya, mungkin kalau bentuknya string. Nah kita masih penasaran nih. Kok kayak nggak yakin ya? Bentar. Saya tidak yakin ya. Coba bentar ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 8. Coba ulang lagi ya. SB tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita menyimpannya dalam bentuk string SC misalkan apel, B banana, C cherry, coba SC banana, cherry, apple. Kalau string dia nggak sesuai alfabetik ya, malah jadi apple di belakang. Tapi kalau integer dia nyimpennya integer, wah saya juga jadi penasaran sendiri nih ya. Coba ya kalau 54 5, 4, 3 5, 6, 7 5, 1, 2 5, 2, 1. Coba SD jadinya seperti apa?
1, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 2. Oh, kalau integer dia jadi langsung berurutan ya. Menarik juga. Tipenya set. Betul kan? Kita kan sedang bahas tipe set. Jadi data yang disimpan tidak beraturan tuh hanya berlaku ketika dia datanya itu string ya. Tapi kalau datanya integer justru sama dia disorting ya. Ini menarik sih. Set ini. Nah, oke lanjut. Nah, ini mutable, bentuknya dia mutable. Coba kita coba rubah ya. Si yang SD aja deh. SD itu ID-nya berapa? Kita buktikan 5840. Wan kita coba tambah. Kita tambah nih. Tambah dia 10.000, 10.000. SD ada nama di depan 10.000. Oh, nggak di belakang ya. Tak kira dia bakal ke belakang. SD, coba kita lihat ID-nya. Nah, dia tetap ID-nya sama ya. Dia tetap sama ID-nya ketika kita menambahkan apa value baru. Tapi yang tadi dibilang si set itu hanya bisa menyimpan immutable data. Nah, juga dia tidak bisa diakses melalui indexing. SD 0. Maaf. SD SD 1 nggak bisa. SD 0 nggak bisa ya. Dia nggak bisa di indexing ya. Coba slicing. Bisa nggak ya? Oh, tidak bisa juga dia. Hanya menyimpan immutable data. Data dalam set bersifat unik udah kita buktiin tadi benar. Nah, coba dia hanya bisa menyimpan immutable data. Coba kita coba dia tambahin list lah ya. 1, 2, 3. Oh, errornya apa? Unhashable tadi ya. Karena listnya itu unhashable, dia tidak bisa dimasukin ke si set ini. Jadi set ini jadi kayak kumpulan, mungkin kumpulan kunci dictionary ya kita bilang. Karena pada kunci dictionary itu dia hanya bisa hashable objek kan yang masuknya. Nah, karena si list ini unhashable, jadi dia nggak bisa dimasukin ke si set ini karena dia tipenya mutable. Nah, kita udah nambahin item baru, ID-nya tetap sama nggak berubah. Nah, kita juga bisa menghapus. Kita hapus ya. Kita pakai remove kalau nggak salah ya. Remove apa yang mau di remove ya? Remove 3. 2 ada nggak? Oh, nggak ada. 2 nggak ada, guys. Emang bener 2 nggak ada? Oh iya, 2 nggak ada. Remove error. Coba kalau discard. Nah, discard nggak error nih. Maaf. Nah, jadi untuk ngedelete itu bisa pakai remove atau discard. Bedanya kalau pakai remove dia nge-throw exception ya, key error. Tapi kalau pakai discard dia ya udah ngebalikin non. Dia nggak ada, kalau nggak ada datanya ya wes, nggak masalah lah gitu. Coba kita hapus yang 10.000. 10.000. Oke ya, kehapus ya. ID-nya tetap sama. 5840. Oke. Nah, ini juga sama kayak dictionary. Dia juga bisa pakai union operator, bisa pakai pipe buat ngegabungin datanya. Ya misalkan ya, aku mau masukin si SD ke SA. Oke, terbukti ya bisa ya pakai union operator ya untuk nambahin datanya, untuk menggabungin datanya. Nah, ada beberapa juga built-in set method yang disediain sama Python itu, diantaranya itu apa ya? Wah, banyak juga. Kayaknya ini lebih banyak deh dari dictionary sama set. Walaupun dia mutationnya itu cuma 2 ya, cuma bisa nambahin bisa menghapus doang. Jadi list 4, terus ke apa namanya tuh dictionary 3 ngurangin, ke set makin ngurangin lagi untuk mutationnya tuh cuma 2. Jadi yang memang paling fleksibel itu kita pakai list ya. Kalau enak buat ngapa-ngapain itu. Nah, ini ada banyak juga built-in functionnya, built-in methodnya. Ada intersection juga, ada semantic difference. Jadi ya ini enak sih buat cleaning data gitu, buat ngejoin data, gabungin data. Kalau misalkan nggak mau ada yang unik dan sebagainya, mau diambil yang samanya doang, mau diambil yang bedanya doang, enak sih pakai set ini. Nah, mungkin itu paling ya yang bisa tak jelasin terkait mutable dan immutable, tipe-tipe datanya apa aja yang bersifat mutable dan immutable. Sebenarnya masih banyak. Kalau lihat di table ini tuh kita masih banyak ya. Ada number juga kompleks belum kebahas juga. Nah, dia bersifatnya juga immutable sama string, tuple, byte. Nah, byte juga nggak kita bahas. Nah, dia yang bersifatnya juga immutable. Ada boolean.
Ada lagi Frozen Set nih, Frozen Set. Sebenarnya baru dengar juga sih Frozen Set ya. Frozen Set tuh kalau tak salah baca-baca tuh dia tuh sama kayak set. Karena kalau set ini kan dia tipenya mutable. Nah, immutable-nya set ini apa? Immutable setnya itu yaitu Frozen Set. Seperti itu. Nah, juga ada list, dictionary, set udah kita bahas. Nah, ada juga byte array. Nah, byte array juga sama kayak byte lah ya. Cuman dia tipenya mutable. Seperti itu. Kayak tadi Frozen Set. Frozen Set itu apa? Immutable-nya si set. Byte array itu mutable-nya si byte. Seperti itu. Nah, mungkin cuma itu doang guys yang bisa kita pelajarin di part ini ya. Nah, tapi harusnya masih ada sih part selanjutnya ini terkait immutable dan mutable ini. Jadi di next partnya itu aku mau bahas terkait masalah umum lah ya, masalah umum ya ketika kita pakai mutable object tuh kesalahannya kadang seperti apa. Misalkan kalau kita pakai list kan kita kadang sering juga nih pakai list yang 2 dimensi atau 3 dimensi ada nested nested gitu ya. Nah, itu kan mutable nih. Nah, gimana nih cara memperlakukannya itu karena kalau kita salah menggunakan itu datanya bakal kacau lah. Itu masalah-masalah umumnya lah ketika kita menggunakan objek mutable. Dan juga ketika kita buat custom class, nah gimana sih cara mutabilitiesnya di custom class? Nah itu rencana tak bahas nantilah di part selanjutnya lah. Oke, mungkin itu doang. Thank you guys dari Sinan Mas ID mengucapkan terima kasih banyak yang udah nonton. Yo, halo, thank you, thank you. Bye.